waktu itu gue ngeliat juga bang nih, pas gue di tengah-tengah lagi masang tenda ya, gue ngeliat kayak ada pesawat jatuh gitu bang, lewat sekelebat, tapi nggak meledak. Tepat di situ yang pas pesawat itu jatuh, gue ada di depan istana, megah banget bang. Jadi ini kan sebenarnya ini gue berargumen ya atau berpendapat gitu ya tentang kejadian yang mungkin Kang Topeng Berhantu alamin gitu di saat mendaki Gunung Salak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Selamat datang di channel misteri kita. Pada kesempatan kali ini kita kembali lagi di konten diskotis, diskusi konten mistis. Dan pembahasan kita pada kesempatan kali ini yaitu masih mengenai hal-hal mistis yang ada di gunung. Dan narasumber pada kesempatan kali ini yaitu ada Akang siapa nih namanya? Topeng Hantu. Kang Topeng Hantu ya. Oke, karena ini penampilannya misterius ya. Dan dia juga mempunyai channel yang nama channelnya apa bro? Gondong Mistis TV. Gandoang Mistis TV. Jadinya ini sebenarnya bukan dirahasiakan ya, karena emang penampilan di YouTube-nya Akang Topeng Berhantu ini ya, ini emang seperti ini ya, teman-teman semua. Jadinya ini nggak dirahasiakan gitu, atau bukannya karena dia Mr. X atau lain sebagainya, bukan. Nah, Kang Topeng Berhantu ini itu mempunyai cerita mistis di gunung, yang dimana ia pernah dibawa ke dimensi lain dan pernah melihat salah satu pesawat yang katanya ya itu sempat jatuh di gunung tersebut. Pasti kalian tahu kan pesawat apa? Yaitu pesawat Sukhoi. Nah, untuk cerita selanjutnya mendingan langsung kita dengar aja langsung dari Akang Topeng Berhantu. Ya, silakan Kang bercerita. Oke, jadi pada waktu itu ya, kalau nggak salah itu hari Sabtu ya, hari Sabtu itu saya berangkat bersama teman-teman, siap-siap. Pagi itu saya berangkat jam 6 ya, jam 6 saya sudah siap-siap, jam 7 kita berangkat ke Gunung Salak. Nah, di tengah perjalanan ya seperti biasa ya, kami beramai-ramai ya, adalah 4 orang ya. Jadi kita menggunakan 2 motor menuju perjalanan. Nah, nggak tahu kenapa perasaan saya udah nggak enak nih. Nah ya, tapi saya lanjut aja lah ya. Saya berangkat tuh. Udah sesampai sudah di situ, udah sampai nih kita ya di tepat di Gunung Salak itu. Nah, saya ngeliat, wah ini suasananya terasa beda gitu ya. Nggak tahu kenapa hati saya ini ya makin berdebar-debar gitu loh, makin kayak mau ada apa gitu. Nah di situ, nah teman-teman bilang ayo dah kita jangan buang-buang waktu, langsung aja kita mendaki. Nah, ayo, nah, saya bawa ransel, bawa tas juga ke atas, siap-siap peralatan semua yang ada di motor kita ambil, kita masuk melakukan pendakian juga. Nah situ kita mendaki. Nah, sampai di pos 1 itu, nah, saya istirahat dulu di situ. Nah, saya capek juga nih ngobrol-ngobrol. Nanya juga ke temen, lu yakin mau camping di sini? Ya, saya nanya, yakin, kenapa emang lu takut, lu cemen amat? Bukannya begitu, gue ngerasa di sini kayak nggak enak banget, perasaan gue nggak tenang. Dah, tanya lu mah terlalu kebanyakan halu. Tenang aja, di sini nggak ada apa-apa kok. Biasa aja, bawa enjoy aja biasa. Tapi kalau udah sampai atas banyak orang tuh. Nah, oke, nggak lama. Ayo lanjut, kata teman-teman. Ya ayo, lanjut. Naik ke atas tuh saya. Nah, tengah-tengah perjalanan, sampai ke pos 2, gue ngerasa kayak ada yang lewat. Bro. Panggil teman gue. Ada yang lewat tuh. Apaan, gue nggak ngeliat apa-apa. Saya di situ ngeliat sekelebatan bayang hitam lewat di pohon. Seret aja. Terus, wah apaan tuh?
tapi teman saya bilangnya halu. Lah, halu kali lu. Minum dulu atau cuci muka. Saya minum tuh, saya cuci muka juga. Nah, cuci muka pakai air aqua biasa. Nah, situ kita lanjut lagi, tapi gue bilang itu, saya bilang ke teman, gue asli itu bang ngeliat bayangan. Gue biasa-biasa aja, lu jangan terlalu banyakan halu. Ya, saya mikir lagi, ya mungkin gue terlalu halu karena ada rasa takut mungkin ya, karena gue baru naik gunung lagi gitu. Nah, saya pun lanjut nih ke atas. Nah, di tengah-tengah perjalanan nggak tahu kenapa kaki gue itu berat, kayak ada yang megang gitu. Bro, istirahat dulu, tanggung, kata teman. Aduh, gue udah nggak kuat nih, kaki gue berat banget nih, gitu. Ya udah, sini ransel lo, gue yang bawa. Nah, teman, ya udah gue duluan ya. Gitu, ya udah, lu duluan aja. Karena kan saya nggak bawa barang, gue duluan gue. Nah, berangkat, nah saya ke atas. Tet. Nah, sampailah pos 4. Nah, kalau nggak salah itu nama posnya itu apa ya? Puncak Bayangan. Ya, situ bang, gue sampai Puncak Bayangan. Nah, gue ngeliat, bang, sini masih jauh lagi ke atas ya? Lumayan deh, katanya gitu. Emang mau kemana? Saya mau ke atas bang, mau camping sama teman-teman saya. Teman-temannya mana ada di belakang. Ya udah, nah, gue naik ke atas nih. Ya udah bang, saya naik, lanjut ke atas ya. Ya deh, hati-hati ya. Gitu. Deh, gue dipanggil lagi. Kenapa bang? Hati-hati di sini kalau camping ya. Jangan frontal karena di sini masih singit. Katanya. Masih apa? Singit. Singit apa tuh? Ya kalau itu masih kental dengan hal-hal mistis. Oke. Iya, masih banyak misterinya gitu. Karena kita juga di tengah hutan bang gitu. Kita di alam bebas. Nah sudah masuk ke situ. Gak tahu kenapa. Lama-lama kok gue ngerasa aneh gitu ya. Kata gue, kok gue nggak nyampe kata gue ya ke atas. Di situ ada tuh seorang pendaki juga sama. Gue manggil, bang. Nah, dia nyelonong aja. Gue lari, bang. Gue panggilin. Oh iya sorry, gue nggak denger. Pendaki juga ke atas bang. Iya, gitu. Bareng bang ya. Iya. Kamu sendiri? Iya, saya sendiri. Nah, teman-teman saya ada di belakang bang, tapi nyusul, saya suruh duluan, nanti nunggu di atas. Ya udah, kita bareng aja. Bareng. Nah, gue berdua tuh. Abang namanya siapa? Iya, namanya Randy. Nah, kenalan saya tuh, Bang Randy, panggil aja Abang Randy. Nah, udah Bang Randy, ayo kita naik ke atas. Nah, naik tuh ke atas. Kok bang gak nyampe sih bang? Katanya gitu. Ini bentar lagi nyampe. Loh, kok ada kampung sih bang di sini? Lu baru tahu lo di sini, katanya gitu. Ada perkampungan. Nah, gue kan baru naik ke sini bang, baru naik ke Gunung Salak. Situ gue ngeliat kampung-kampung kayak rumah-rumah dari jerami gitu loh, zaman-zaman dulu situ. Nah, udah kita makan dulu di sini, katanya gitu. Makan? Ada tukang warteg emang di sini? Ada tukang nasi di sini. Nah, gue di situ makan. Istirahat dulu lah sambil nunggu teman gue. Nah, gak tau kenapa blur. Gue di tengah-tengah hutan bang. Jadi gini ya, tadi kan fenomena lu yang pertama ya, gue koreksi dikit ya. Itu fenomena yang dimana lu tiba-tiba di Gunung Salak kan ya, lagi di Gunung Salak tiba-tiba dibawa ke perkampungan kayak gitu ya? Iya, ke perkampungan kayak zaman dulu banget gitu lah bang. Perkampungan kayak mode zaman dulu. Terus tiba-tiba blur, hilang. Gua di tengah-tengah hutan. Tiba-tiba lu kembali lagi di tengah-tengah hutan. Di tengah-tengah, pas di tengah-tengah. Gua nggak tahu itu di mana itu. Pokoknya pas tengah-tengah. Gua terengak-terengok, nggak ada siapa-siapa bang. Dan si Randy juga nggak ada. Oh, jadi orang yang mengantarkan lu yang bareng sama lu tadi itu hilang? Nah, iya, benar. Nggak ada. Di situ gue bingung bang, bener. Kata gue kemana nih? Aduh, gue terengok-terengok. Mau minta tolong ke siapa? Ya udah gue duduk situ nunggu. Nah, gue di situ ngeliat ada suatu gua gede. Ya, gua apaan lagi ini, kata gue. Nah, masuk tuh situ. Di situ gue ngintip sedikit ya. Gue ngeliat di situ kayak banyak apa? Kelelawar. Tapi gue penasaran nih, ya. Gue masuklah sedikit setengah di situ.
gak tahu kenapa gue kayak ketarik bang, gitu, tarik, set, masuk tuh gue. Nah, gue makin masuk, kayak ada ngegiring, gitu. Gue masuk tuh ke dalam gua, dalam itu. Nah, nggak tahu kenapa, gue kembali lagi tuh ke elemen tadi. Gue ketemu lagi si Randy, lu kemana ninggalin gua, katanya gitu. Tapi tadi gue masuk gua coy, bukan kesini. Ah, lu halu katanya. Udah ayo ikut. Ayo kita lanjutkan lagi, naik. Bentar lagi kita nyampe nih, nah gitu. Nanti ada orang rame-rame pada bikin tenda. Gue lanjut bang ke atas. Nah, udah sampai di atas. Nah, lu tunggu sini ya, kayak gitu. Nah, ini ransel gue. Lu bikin tenda aja sambil nunggu teman lu. Nah, saya bikin tenda nih, saya nyiapin barang. Tengah-tengah bikin tenda. Kok gue hilang lagi tuh perkampungan itu tuh. Hilang. Lah, kata gue. Tadi ada rame-rame orang katanya. Terus kok sekarang gak ada lagi? Kata gue, perasaan gue makin gak enak nih bang. Nah, di situ gue bilang perasaan gue gak enak nih gitu, dalam hati. Di tengah-tengah itu gue berpikir, kata gue, pasti ini ada sesuatu yang aneh nih. Gue mau coba telepon nih bang, tapi gak ada sinyal. Dan waktu itu gue ngeliat juga bang nih, pas gue di tengah-tengah lagi masang tenda ya, gue ngeliat kayak ada pesawat jatuh gitu bang, lewat sekelebat, tapi nggak meledak. Nah, gue penasaran lah, gue lari, gue kejar lari di situ, tapi pesawatnya nggak ada loh bang. Nah, tepat di situ yang pas pesawat itu jatuh, gue ada di depan istana, megah banget bang. Nggak, sorry nih ya, gue sedikit potong ya. Tadi kan lu ngeliat pesawat jatuh ya, itu maksudnya masih di, kayak lu tuh seolah-olah masih di alam ini ya. Iya, tapi kayak aneh lah gitu ya. Blur, hilang bang. Tiba-tiba jatuh tuh tidak meledak gitu. Enggak meledak sama sekali. Itu kejadian masih kayak seolah lu masih di Gunung Salak gitu. Iya. Pesawat jatuh di Gunung Salak. Betul. Tiba-tiba lu ketemu istana. Oke. Nah, situ kata gue, nggak mungkin kata gue di tengah-tengah hutan ada sebuah istana megah gitu loh bang. Nah, itu kata gue sempat nonjok-nonjokin muka gue juga, kata gue halu kali gue gini-gini, kata gue asli ini, kata gue bukan halu. Nah, gitu ada dua prajurit. Ini mukanya aneh bang, mukanya itu apa sih, telinganya pada panjang gitu, mukanya aneh, ada agak-agak, maaf ya, agak-agak monyong gitu ya, kayak kalau kita sebut kayak curut lah gitu ya. Nah, dia nodongin tombak. Mau kemana kamu? Saya mau masuk bang, gitu. Pak, saya maaf, gitu, bilang. Udah ada izin katanya gitu. Udah ada katanya gitu. Ayo ikut saya. Gue dipegang tuh, ayo ikut. Nah, gue dibawa kemana? Lepasin kata gue, lepasin. Nah, gue masuk, dilempar. Terus dia bilang, ampun Kisana, gitu. Ini saya membawa sebuah anak kecil katanya gitu. Anak katanya mau masuk seenaknya ke dalam istana tanpa izin katanya gitu. Bangun katanya gitu. Nah, situ gue ngeliat Raja pokoknya dia, kalau gue ibaratkan sih kayak panglima gitu bang. Nah, gitu. Kamu siapa? Saya nyari teman saya bang, tadi si Randy kesini. Gak tahu kenapa tadi saya ngeliat pesawat jatuh. Kamu tidak sopan katanya. Panggil saya Raja. Oh iya, maaf Raja, gitu. Gitu. Nah, di situ kasih dia duduk. Kamu tahu ini di mana? Ini istana saya, daerah kekuasaan saya, gitu. Oh iya Pak. Maaf, katanya Raja, gitu. Gua agak grogi juga di situ karena gua takut ya. Nah, gitu. Gua nanya, emang ini saya di mana? Kamu di dalam alam saya. Udah, daripada kamu itu, kamu saya jadiin prajurit katanya. Prajurit apaan? Nah, gitu. Udah, ikut. Nah, ikut tuh. Bawa dia. Gue dikasih baju kayak dari kuningan gitu bang. Pakai. Buat dilempar. Pakai. Berat banget. Gitu. Nah, selang beberapa detik di situ, kerajaan itu diserang bang. Diserang sebangsa kayak siluman-siluman gitu. Nah, di situ gue panik, kata gue.
Kata gue, aduh, gue gimana nih, gue mau lari gimana katanya gitu. Yang lain pada perang, ya gue bantu dong perang di situ. Nah, nggak lama ada suara nyari-nyari gue, gitu manggil-manggil. Woi, woi. Kata gue, hah? Ada suara orang nih, kata gue. Woi, gue cari tuh pose suara, gue tinggalin tuh peperangan, kata gue. Nah, lu ngapain lu? Katanya gitu kayak orang gila. Gue lihat jam berapa emang ini? Noh, lihat. Buset bang, jam 6 pagi. Jam 6 pagi keesokan harinya? Keesokan harinya jam 6 pagi. Lu berangkat jam berapa yang kalau boleh tahu yang pertama itu? Yang pas lu naik? Jam 6. Jam 6 pagi kemarinnya? Jam 6 pagi yang kemarinnya. Nah, teman-teman gue itu udah nyariin gue bang dari kemarin, dari semalam. Dan temen lu nemu lu di mana tuh? Tetap di gunung itu, di tengah. Di tengah-tengah gunung? Iya, pokoknya yang pas pos bayangan lagi ke atas gitu, gue nggak tahu tuh di mananya. Pokoknya pas tepat di tengah-tengah yang ada pohon gede situ. Nah, lu gila lu kali ya lu ya, katanya. Gue nyari-nyari lu nih, gue sampai bawa tim nih, bawa si bapak ini kayak gitu. Terus ada tuh orang Jawa, sini dek, gitu. Kamu tahu nggak, katanya, kamu itu sudah dibawa ke alam gaib. Yang benar. Alam apaan? Ya tadi kamu diam, saya prediksi dulu, katanya. Nah di situ, nah iya benar, katanya, ini anak sudah dibawa ke alam gaib, katanya gitu. Nggak tahu namanya siapa tuh. Di situ. Nah situ gue sempat blank tuh. Berarti gue udah lama hilang, kata gue. Gue udah pasrah, kata gue, udah lemes banget gue di situ. Udah, katanya, lu ikut. Ya, gue dibawa tuh sama teman-teman gue. Gue ceritain juga apa yang telah terjadi semuanya ke teman-teman gue, begini dimana gue ketemu si Randy itu, dimana gue bertemu sebuah perkampungan aneh, ada gua, ada kerajaan, ada istana, apalah, sampai gue dijadiin prajurit, gue ceritain di situ. Nah teman-teman gue juga sempat heran, kok bisa begitu, katanya. Ya salah lu juga sih, katanya, lu berangkat duluan, kan lu yang nyuruh. Gue suruh duluan, kayak gitu. Ya udah, nah situ. Nah, sebenarnya gue juga bang nggak mau nyeritain ini karena gue takutnya nanti gue dibilang bohong atau hoax, karena terserah ya mau percaya apa enggak, karena diri gue sendiri yang ngalamin ya. Ini bukan apa, bukan rekayasa, tapi gue cerita apa adanya ya, maaf ya. Karena sebenarnya juga banyak kemarin dari yang kayak gini, YouTube kayak gini nih ya, pengen apa ngajak gue bercerita gitu, masuk kontennya, tapi gue tahan-tahan karena gue nggak mau rahasia ini itu terbongkar gitu ya. Tapi karena udah terlanjur ya, jadi gue sedikit berpesan juga kepada teman-teman ya, semua pendaki-pendaki gunung ya, tolong ya, jadi kalau memang naik gunung ya, pertama kita jangan jauh dari teman juga ya, jangan kosong pikiran juga. Karena gue di situ ngalamin karena suatu gunung, gue rasa apa sih, banyak hal-hal mistis aneh, makanya kadang ada berita banyak pendaki hilang juga. Nah masalah pesawat jatuh itu, entah itu halusinasi gue atau imajinasi gue juga tuh gue, tapi terasa jelas gitu, itu pesawat jatuh, pesawat gede banget jatuh tapi nggak meledak, tapi langsung berubah menjadi sebuah istana megah gitu loh bang. Kalau menurut lu gimana sih? Iya. Jadi ini kan sebenarnya ini gue berargumen ya, atau berpendapat gitu ya, tentang kejadian yang mungkin Kang Topeng Berhantu alamin gitu di saat mendaki Gunung Salak. Jadi kalau untuk pendapat gue kan itu dari step aja ya. Lu mulai ada gangguan di pos 1 itu ya, iya, pos 1 pertengahan ya. Iya, pas pertama gua ketemu bayangan aneh itu bang, hitam tuh. Yang hitam itu ya. Nah itu lu di situ udah merasa ibaratnya gak enak gitu kan. Terus yang kedua kaki lu juga kan ya. Iya, kaki lu kayak berat kayak dicengkram gitu ya. Bener. Kayak dicengkram. Nah itu sebenarnya udah pertanda yang dimana sebenarnya ibaratnya itu Kang Topeng Berhantu ini udah
akan terjadi sesuatu lah nanti kalau misalnya dilanjutin. Nah kebetulan kan Kang Topeng Berhantu ini kan ibaratnya kalau bahasa orang normalnya nggak ngeh lah gitu kan. Ibaratnya naiknya tujuannya naik gunung, ya udah naik gunung aja gitu kan. Kita nggak bakal mikir bakal sampai dibawa ke alam lain gitu kan. Gue juga nggak misalnya. sadar situ. Nah dimulai di pos 4 bayangan gitu ya, kalau nggak salah ya, pos bayangan apa gitu ya, Puncak Bayangan. Puncak Bayangan. Nah kan terkenal emang kalau di mana ya pos-pos yang katanya namanya bayangan-bayangan ini gitu kan. Dan pos 4 itu di Gunung Salak itu memang kalau nggak salah ya itu memang ke tempat-tempat yang dimana itu angker sih gitu, yang dibilang para pendaki angker. Karena kan gue punya teman ya yang sering ngedaki Gunung Salak, gue sempat nanya-nanya juga, katanya emang pos itu terkena angker. Nah di mana lu ketemu di pos 4 itu ketemu si teman lu si Randy. Nah Randy itu ibaratnya lu setelah bertemu dia tiba-tiba lu hilang ini aja gitu ya, tiba-tiba lu dibawa ke kampung kan, kampung yang nggak jelas lah ya. Terus ada tempat zaman dulu. Dan yang anehnya ada tempat makannya juga kan, ada warteg kan di atas. Betul. Nah secara logika kan mana ada maksudnya warteg di gunung gitu kan, yang paling kalau emangnya ada pun di atas puncak gitu biasanya, kalau enggak pas mau dekat-dekat puncak gitu kan. Kalau pos 4 kan ibaratnya belum terlalu puncak lah gitu kan. Nah itu sebenarnya yang gue lihat itu lu dibawa ke dimensi lain, yang dimana lu sebenarnya udah masuk ke portal gaib atau gerbang gaib yang ada di Gunung Salak gitu. Nah lu tunggu bang, jadi kalau emang di gunung itu ada portal gaib, kenapa gue bisa masuk gitu sih bang? Nah mungkin ya karena posisi lu kan sendiri juga gitu kan, mungkin lu juga dalam keadaan tidak fit atau keadaan kosong gitu ya kan. Nggak tahu namanya kondisi pendaki kan kadang-kadang berubah-ubah karena suhu di gunung juga kan berubah-ubah. Dan ada kadang-kadang ada ini menurut informasi yang gue dapat, ada tanaman-tanaman di gunung yang mengandung ibaratnya tuh apa sih, bikin kita tuh halusinasi gitu, ada juga gitu. Nah tadi yang gue lanjutin lagi ya, yang lu masuk portal gaib, yang dimana lu ditunjukkan sebenarnya itu yang pesawat jatuh kan, kalian tau lah ya gitu kan, yang di Gunung Salak jatuh kan dapetnya infonya kan Sukhoi gitu. Dan ada beberapa pesawat lainnya juga yang sering jatuh di Gunung Salak gitu, kayak model helikopter dan lainnya. Itu sebenarnya banyak lah di berita itu. Nah yang gue lihat sih, yang gue rasa lu mungkin melihat gambaran itu Sukhoi lagi jatuh itu, yang tadi dia jatuh tuh posisinya dia jatuh terus tiba-tiba jadi kerajaan gitu ya. Jatuh, dia langsung berubah jadi istana megah bang. Tapi nggak meledak kan? Nggak meledak sama sekali bang. Nah itu mungkin sebenarnya hanya gambaran-gambaran gitu ya, flashbackan saat Sukhoi jatuh. Dan mungkin sekarang tempat Sukhoi jatuh itu dimanfaatkan oleh beberapa jin yang ada di gunung, atau misalnya emang itu kerajaan gaib. Si Sukhoinya itu bisa jadi nabrak kerajaan gaib. Atau bisa jadi tempat Sukhoi jatuh itu karena energinya kuat, dipercaya juga serem sama orang-orang pendaki gunung, jadi dijadiin kerajaan jin gitu. Tapi anehnya bang, ya pesawat itu jatuh ya, entah bayangan. Tapi gue di saat gue berlari itu, gue nyari itu bang, orang-orang jatuh takutnya ada banyak korban apa gitu ya bang. Tapi anehnya itu kok ada istana gitu bang, ada rajanya juga, dan ada makhluk-makhluk aneh. Itu apa sih bang? Nah itu sebenarnya koloni-koloni yang ada di gunung bro gitu. Koloni-koloni yang ada di gunung itu yang dimana biasanya emang dihuni ada beberapa koloni siluman. Ada juga ada beberapa koloni kayak model genderuwo, cuman ibaratnya kalau di gunung tuh tingkatannya juga udah inilah gitu, udah tinggi-tinggi gitu, yang dimana biasanya ada pengaruh dari jin-jin yang ada di gunung itu bisa ibaratnya menarik energi manusia atau menarik energi elektromagnetik. Kan kalau kapal itu kan pesawat itu kan ada ininya ya, ada energinya kan. Itu kadang-kadang bisa ibaratnya secara pemikiran ilmiah gitu kan, itu bisa tertarik karena itu di gunung itu kan ada energi elektromagnetik yang sangat kuat. Itu sebenarnya jin-jin itu berasal dari energi elektromagnetik. Jadinya bisa jadi pesawat Sukhoi itu lagi landas, kalau enggak lagi ada kesalahan sistem atau sebagainya ya, itu ketarik sama energi itu. Gitu. Jadinya bisa dibilang kenapa Sukhoi hilang ya seperti itu. Ya ada ketarik gitu loh sama, kalau enggak nabrak kerajaan jin lah kalau secara metafisiknya gitu. Nah bang, gue juga mau nanya nih. Kata orang ahli-ahli spiritual, dan gue juga sempat konsultasi ya,
ke guru ngaji, katanya emang di gunung itu tempatnya semua jin sama kerajaan jin, emang betul? Benar, emang makanya tadi gue bilang kan kalau di gunung itu emang jin, cuman jinnya itu yang level-level tinggi. Jadinya dia energinya bisa dibilang lebih kuat lah. Banyak kerajaan-kerajaan, banyak juga koloni-koloni, atau banyak juga ibaratnya kayak perkampungan gaib banyak. Ada juga pasar gaib ada gitu. Teman setiap gunung kondisinya berbeda-beda setiap harinya. Jadi soal hari ini ya, ada pasar gaib, nah besok bisa jadi nggak ada pasar gaib. Kayak kita aja nih ada liburnya pasar, gantian terbesok pasarnya pindah ke Gunung Lawu apa gimana gitu. Jadi seperti itu sih yang dari penjelasan metafisiknya ya, yang kejadian Kang Topeng Berhantu alami ini sebenarnya. Nah tadi juga sekali lagi ibaratnya terima kasih ya lu, maksudnya udah diundang sana sini ya Kang Topeng ya. Maksudnya udah betul sekali. Banyak beberapa YouTube channel yang ibaratnya ngontek lu gitu kan ya. Tapi lu alhamdulillah karena gue juga kebetulan kenal gitu kan, kita ibaratnya masih satu daerah gitu kan. Jadi ibaratnya ya Kang Topeng menyempatkan diri lah karena dia juga pengen tahu penjelasannya gitu. Soalnya banyak YouTuber yang lu pengen ngundang lu gitu, cuman dia nggak tahu penjelasannya gitu kan. Betul. Hanya minta lu bercerita doang. Nah kalau di sini kan gue tahu penjelasannya, makanya sekalian Kang Topeng Berhantu ini juga mau dengerin penjelasan gitu ya, sambil ibaratnya kita sharing-sharing gitu Kang ya, tentang pengalaman lu ini. Nah satu lagi Bang, yang sampai gue kepikiran sampai sekarang itu si Randy itu kata gue apa sih Bang? Itu kalau kata gue sih setan apa jin sih itu Bang. Gue masih kepikiran, tapi kalau kata teman-teman gue mungkin itu halusinasi lu karena lu terlalu halu, mungkin jadi berbentuk sebuah halusinasi teman gitu. Nah bisa jadi seperti itu. Bisa juga faktor pertama bisa jadi halusinasi, yang kedua bisa jadi jin pengganggu yang ada di gunung. Nah, jin bisa berubah jadi manusia Bang? Bisa, kalau misalnya kita udah terbawa ibaratnya halusinasi dia bisa berubah jadi apa aja. Yang tadinya macan bisa jadi manusia, bisa jadi apa, bisa jadi orang cantik, cewek cantik kadang-kadang. Ada juga gue pernah dengar beberapa cerita, itu kadang-kadang bisa jadi kayak kakek manggil-manggil sini deh bantuin saya potongin ini, ada yang seperti itu. Serem juga. Makanya bisa jadi apa aja, namanya siluman kan ya. Jin itu bisa berbentuk apa aja sebenarnya. Nah, gitu. Jadi sampai sekarang nih Bang, gue masih trauma nih. Masih trauma ya? Iya, soal buat naik ke gunung lagi gue udah enggak lah. Untuk kaki-kaki makanya gue sekarang udah ngejauhin karena gue takutnya kejadian ini terjadi lagi gitu loh Bang. Benar, iya. Jadinya emang kalau untuk trauma sebenarnya kalau untuk lu sorry ya, lu kan kita awam banget lah gitu kan masalah seperti ini gitu kan dulu ya, waktu itu kan udah kejadian beberapa tahun yang lalu kan. Ya menurut gue pribadi wajar gitu karena ini sebenarnya pengalaman dan alhamdulillahnya lu masih selamat gitu. Biasanya orang-orang yang udah dibawa ke portal gaib itu jarang. Iya benar Bang. Jadi guru ngaji gue juga ngomong gitu. Alhamdulillahnya katanya lu selamat. Coba kalau lu dibawa terus ya gitu, dibawa dan lu nggak pulang-pulang, arwah lu atau sukma lu katanya, lu mati di situ, nggak bisa kemana-mana, itu terkunci katanya. Benar, itu ya sebenarnya penyebab pendaki-pendaki hilang terus tiba-tiba ketemu meninggal dan sebagainya. Sebenarnya itu mereka tuh terjebak di gerbang gaibnya yang di gunung itu, karena di setiap gunung tuh ada kayak pusaran-pusarannya ya, 4 titik gitu. Setiap 4 sudut, misalnya tenggara gitu, itu ada pusaran-pusaran masing-masing. Makanya kadang-kadang ada pendaki yang hilang terus tiba-tiba meninggal. Nah, ibaratnya meninggalnya itu secara logikanya dia kadang-kadang ngikutin orang, tiba-tiba kecebur gunung. Cuman dia nggak nyadar kalau dia soalnya kecebur jurang apa sebagainya. Itu mereka-mereka itu sebenarnya nggak nyadar gitu. Makanya mungkin kayak gitu ya Kang bertopeng, hantu bertopeng topeng berhantu ya. Itu penjelasannya. Ya kalau bisa nanti naik gunung agar teman-teman semua juga pembelajaran ya, biar lebih hati-hati, jangan bengong, jangan sendiri, dan tetap jaga kondisi fisik. Sebenarnya sih itu yang tadi Akang Bertopeng juga udah bilang ya, pesannya itu. Nah, juga terima kasih banget nih Bang, gue dapat ilmu nih Bang dari soal tentang gunung ini Bang. Benar, alhamdulillah. Nah, saya juga makasih banget nih udah mau bercerita ya, nyempetin bercerita nih. Bang. Karena banyak yang ngundang ditolakin mulu. Nah, iya, gue juga sebenarnya udah mau sih, ya gue mikir 2 kali kan, ya udahlah biarin lah, biar semua orang itu dapat pelajaran ya juga, gitu. Jadi gua rasa ambil hikmahnya aja ya, sisi baiknya. Mau percaya mau enggak terserah. Karena kan ini pengalaman pribadi gitu kan. Jadinya nggak ada yang ditutup-tutupin ya, karena Kang Topeng Berhantu ini cuman berarti bercerita, masalah percaya apa enggaknya terserah kalian gitu. Betul. Oke, mungkin gitu aja Kang Topeng Berhantu ya, dari Gandoang Mistis TV ya. Jangan lupa di subscribe juga channelnya ya, Gandoang Mistis TV. Itu channelnya tentang explore Kang ya? Enggak explore ya, biasa
kita explore live, mengungkap misteri jalanan juga Bang. Oke, mengungkap misteri. Alhamdulillah. Oke, makasih ya Kang ya sekali lagi sama-sama udah mau juga, bercerita di channel misteri kita. Oke, buat teman-teman semua ya, jangan lupa subscribe, like, dan share ya untuk membangun channel ini agar terus berkembang dan mencari cerita-cerita mistis lainnya dari pengalaman-pengalaman seseorang. Tetap saksikan konten-konten misteri kita yang lainnya karena mereka ada di sekitar kita.